Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat HKBP Kebun Jeruk yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan sapa ayat harian dan renungan pada hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan sapa, baiklah kita juga terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, Rabu tanggal 24 September 2025, tertulis pada kitab Matius pasal 11 ayat 28. Demikian firman-Nya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian firman-Nya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia ini yang penuh tekanan, banyak orang yang merasa kelelahan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, emosional, dan spiritual. Ayat ini adalah undangan langsung dari Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang merasa tidak lagi sanggup berjalan sendiri. Ini bukan ajakan biasa. Ini adalah panggilan kasih dari Sang Juru Selamat. Siapa yang diundang? Tuhan Yesus tidak menyebutkan kelompok atau kaum tertentu atau hanya bangsa tertentu. Namun Dia berkata, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tentu ini adalah mencakup orang yang lelah oleh masalah hidupnya, yang patah hatinya karena kehilangan, yang bergumul dengan dosa dan rasa bersalahnya, yang merasa tidak berharga atau ditolak keadaan. Tidak ada syarat yang ditentukan oleh Tuhan selain datang. Siapa saja yang datang akan diterima oleh Tuhan Yesus. Kemudian apa yang diberikan Tuhan Yesus? Dia berkata dalam ayat ini, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata kelegaan dari Tuhan Yesus Kristus bukan seperti dunia yang memberikan hiburan, liburan, atau pelarian sesaat. Tetapi damai yang sejati, pengampunan dosa, pemulihan batin, harapan baru. Kelegaan ini mengubah hati, bukan hanya keadaan. Dalam hidup ini, yang paling berperan dalam segala raga kita adalah hati. Bagaimana cara datang kepada Tuhan Yesus?
yaitu dengan iman, percaya bahwa Dia sanggup dan mau menolong. Kedua, dengan kerendahan hati, mengakui kita butuh Dia. Kita butuh Tuhan. Yang ketiga, dengan menyerahkan beban. Artinya tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus bukan hanya mengundang, namun menyambut dengan tangan terbuka. Oleh karena itu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aplikasi praktis yang boleh kita lakukan adalah saat kita lelah dengan pergumulan hidup, datanglah kepada Yesus dan berdoa. Saat kita merasa tidak layak, ingatlah bahwa Dia tidak akan pernah menolak siapapun yang datang dengan ketulusan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai tempat bersandar, bukan pilihan terakhir, namun pilihan harus yang pertama dan yang terutama. Memprioritaskan Tuhan ketika kita lemah dan lesu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas berkat karunia penyertaan Tuhan hari ini yang kami terima dalam Yesus Kristus. Kami boleh dalam keadaan sehat dan sukacita. Terima kasih Tuhan atas sapa hari ini menguatkan kami dalam melakukan pekerjaan kami. Kami diingatkan ketika kami lemah lesu oleh persoalan-persoalan hidup. Kami diundang oleh Yesus Kristus untuk datang kepadanya dalam doa dan iman kami dan pengharapan kami, sehingga kami boleh menerima kelegaan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas firman hari ini. Biarlah Roh-Mu menguatkan kami untuk senantiasa berserah dan datang kepada Yesus Kristus dengan tulus hati. Saudara-saudara kami, anak-anak kami, keluarga kami yang kami tinggalkan sebentar, biarlah Tuhan juga menyertai memberkati mereka, sehingga kami boleh dalam keadaan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Dinahasi di
Gadingkan doditaku salut ngabesai unang kanggo rohamuna dipanduk di batang masakan bapa kabaga musroham di batang. Hona loja, hona surat, musroham di batang, dinahasi di papurat, di pagita doroham, unang kanggo rohamuna di pandu